Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Asadul Haq Asidik, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi yang dilakukan Esteller 77 dalam memasuki pasar global. Esteller 77 adalah rumah makan siap saji asal Indonesia yang menyajikan makanan dan minuman khas Indonesia, seperti nasi goreng, bakso, mie ayam, otak-otak goreng, ayam kremes, dan terutama Esteller. Perusahaan ini didirikan oleh Sukianto Nugroho atau yang juga dikenal sebagai Hu Chio Kiat. Sukianto mulai menjual dagangan Estellernya pada tanggal 7 Juli tahun 1982. Dagangannya dia gelar di emperan pusat perbelanjaan Duta Merlin, Harmoni di wilayah Jakarta Pusat, dari pagi hingga malam hari. Selama beberapa tahun, dia menjajakan dagangannya di pinggir jalan dan berpindah-pindah tempat. Dikarenakan razia penertiban oleh petugas, lambat laun usaha Estellernya mulai menunjukkan peningkatan, lalu berkembang hingga pada tahun 1992, Esteller 77 mulai membuka gerai di mal-mal. Berkat tekad dan ketekunan serta strategis pemasaran yang unik, saat ini Esteller 77 telah memiliki lebih dari 200 gerai. Beberapa di antaranya berada di luar negeri, seperti di Malaysia, Singapura, dan Australia. Sebagai salah satu restoran legendaris Indonesia, Esteller 77 telah berhasil memasuki pasar global dengan beberapa kunci strategis, yaitu 1. Konsistensi. Mempertahankan eksistensi suatu bisnis bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk dapat sukses melintasi berbagai generasi. Diperlukan kecermatan untuk merumuskan strategi yang tepat agar bisnis dapat berkembang dan unggul di tengah persaingan pasar. Terlebih di tengah era digital, di mana perilaku pelanggan sudah banyak berubah. Untuk mempertahankan konsistensi yang baik, diperlukannya adaptasi terhadap perkembangan digital untuk terus mengakomodasi kebutuhan pasar layaknya yang dilakukan oleh Esteller 77, salah satu restoran legendaris Indonesia yang mampu eksis hampir 4 dekade. Esteller 77 selalu menjaga kualitas produk dan citra rasa autentik yang telah menjadi ciri khas mereka, sehingga konsistensi ini dapat menjaga loyalitas pelanggan. 2. Adaptasi dan inovasi. Sebagai bisnis yang sudah berdiri lama dan melintasi beberapa generasi, Esteller 77 terus beradaptasi dengan tren dan preferensi lokal di setiap daerah, bahkan negara. Misalnya, mereka mengembangkan menu yang sesuai dengan selera lokal dan memperhatikan detail tampilan, interior, dan eksterior gerai. Hal yang tak kalah penting dari keberlangsungan bisnis Esteller 77 adalah beradaptasi dalam menyesuaikan dan mengikuti kemauan masyarakat. Hal ini dituangkan dalam berbagai inovasi menu baru yang digemari masyarakat. Sebagai seorang marketing Esteller 77, Reno Restiano percaya bahwa pelanggan adalah raja. Untuk itu, pihaknya selalu berusaha menyesuaikan strategi bisnis dengan keinginan masyarakat. Tidak hanya dari segi menu makanan dan minuman, tetapi juga metode pembayaran yang diterima. Terang Reno. Lewat pembayaran digital, Esteller 77 melihat peluang besar transaksi yang aman dan nyaman. Kami melihat saat ini banyak masyarakat bertransaksi digital. Selain aman, pembayaran digital juga menawarkan berbagai promo menarik yang menguntungkan bagi pelanggan kami, tutur Reno. 3. Ekspansi waralaba. Esteller 77 berhasil membuka waralaba di berbagai kota besar di Indonesia, bahkan sampai memiliki cabang di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, sehingga sampai saat ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 3.000 karyawan lebih. Untuk mencapai hingga titik sekarang ini, Esteller 77 berhasil menentukan sistem pemasaran yang tepat untuk waralaba restorannya. Karena suatu bisnis yang maju pasti membutuhkan sistem pemasaran yang tepat, maka Esteller 77 melakukan sistem pemasaran seperti digital marketing dan brosur, agar ketika menjalankan bisnis franchise-nya tidak terjadi kerugian di masa mendatang. Selain menjalankan sistem pemasaran, Esteller 77 juga menyesuaikan dengan kemajuan juga skill yang dimiliki. Kemudian, Esteller 77 juga melakukan observasi pasar agar bersaing dengan kompetitor atau pesaing. Esteller 77 menyesuaikan dengan kondisi dan minat masyarakat yang gampang berubah, sehingga tetap laku di pasaran. Dan yang terakhir, Esteller 77 selalu fokus terhadap pemasaran dan pelayanan pelanggan, seperti pemasaran melalui sosial media agar memiliki langkah yang tepat untuk mendapatkan respon cepat dari konsumen, serta melayani konsumen selayaknya raja. Artinya,
Bila mana ada pertanyaan seputar produk atau bahkan komplain dari konsumen, menanggapi dengan ramah dan bijaksana sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Memberikan diskon atau harga spesial kepada konsumen sehingga konsumen merasa diapresiasi. 4. Strategi pemasaran unik. Pendiri Es Teler 77, Sukianto Nugroho, dikenal dengan strategi pemasaran yang inovatif dan tidak biasa. Ini termasuk program-program unik dan upaya untuk memecahkan rekor tertentu yang membantu menarik perhatian dan meningkatkan brand awareness. Pada pertengahan tahun 1997, dia memulai 2 bisnis makanan lainnya, yaitu bakmi tek-tek dan ikan bakar pasti enak. Dia pernah disebut sebagai pebisnis yang berbisnis dengan cara yang tidak biasa, dan yang dilakukan Sukianto memang jauh dari kata biasa atau lazim. Dia menjalankan bisnisnya dengan cara yang berbeda dari pebisnis lainnya. Dia sering berinovasi dan membuat terobosan. Metode hubungan masyarakatnya tidak biasa, dan dia merancang komunikasi yang inovatif setiap kali membuka gerai baru. Misalnya, dengan meluncurkan program yang aneh dan mencoba memecahkan rekor tertinggi dalam kategori tersebut. Sukianto menciptakan kontroversi dalam segala hal yang dilakukannya, seperti dalam gimmick pemasaran yang unik untuk Es Teler 77. Dia pernah mengadakan kompetisi unik yang disebut kompetisi melukis tunanetra, dan masih banyak lagi kompetisi serupa. Namun, seaneh dan sekontroversial apapun Sukianto, minumannya sangat populer di Indonesia. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, ia sering mengambil langkah yang dianggap aneh atau melawan arus. Keberanian Sukianto dalam memperkenalkan waralaba lokal untuk bisnisnya mendapat pujian dari Hermawan Kartajaya, Chief Service Officer Markless & Co. Perjalanan Sukianto menuju kesuksesan memang sangat inspiratif. Tidak hanya sebagai perintis merek asli Indonesia, Es Teler 77 yang kini telah tersebar di 22 provinsi Indonesia dan beberapa negara asing, Sukianto juga merupakan penerima penghargaan Enterprise Award 50 dari Anderson Consulting dan majalah SWA, menjadikannya sebagai teladan dalam hal ketekunan dan etos kerja yang menunjukkan bahwa kesuksesan tidak akan datang pada siapapun tanpa kerja keras dan tekad yang kuat. 5. Kerjasama lokal. Es Teler 77 menjalin kerjasama dengan banyak pihak seperti pemasok dan petani lokal, hingga bank swasta seperti BCA, untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan mendukung ekonomi lokal. Menurut Anton Wijaya, yang merupakan generasi kedua dari pendiri Es Teler 77, peran Bank BCA sangat membantu perkembangan usaha Es Teler 77. Kami melihat BCA merupakan bank terbesar di Indonesia yang memiliki banyak fasilitas yang menurut kami sangat baik. Terbukti, memang dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan Es Teler 77 dengan Bank BCA, sebut saja kartu co-branding Flash Es Teler 77 yang dalam kurun waktu 2 bulan peluncurannya telah menjual sebanyak 20.000 kartu. Dengan kombinasi strategi-strategi ini, Es Teler 77 berhasil mempertahankan eksistensinya dan berkembang di pasar internasional hingga saat ini. Sekian pembahasan mengenai strategi Es Teler 77 dalam memasuki pasar global dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.